Nama Anis Eka Rahayu, NPM 17520007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Baiklah anak-anak, ikuti pelajaran ibu sampai selesai. Kelas 4, tematik, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tahukah kalian, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian, makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Karawang, Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah. Benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di dalam lahan. Sementara bibit yang sudah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga berbuah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga agar bibit dapat ditanam lagi. 2. Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan ditanam yang lainnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut.
Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Tuliskan 5 pertanyaan tentang gambar berikut. Di sini kalian bisa menggunakan pertanyaan apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal tentang gambar dataran tinggi. 1. Apa saja yang bisa ditanam di dataran tinggi? 2. Di mana tempat yang cocok menanam teh? 3. Kapan coklat bisa dipanen? Kalian bisa menggunakan kata lain. Sekian materi dari Ibu. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.